Shalom. Ya, lagu ini sangat bagus ya, memang kita harus berlatih lagu-lagu itu memang ada versi Ibrani, ada versi Spanyol, Inggrisnya juga ada. Oke. Kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat pertama dan yang kedua. Kalau sudah dapat kita baca. 2, 3, ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Judulnya itu adalah persembahan yang benar. Nah, ini Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Dikatakan, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jadi, kalau kita mau melihat akan Tuhan bekerja, ya kita harus persembahkan seluruh hidup kita di bawah kekuasaan Tuhan. Nah, kalau kita sudah menjadi milik Kristus, ya otomatis yang berdaulat penuh adalah Kristus. Ya, supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Artinya persembahan yang aktif. Ya, salah satu yang kita lakukan tadi itu adalah merupakan persembahan nyanyian syukur dengan jiwa yang antusias. Ya, kalau kita ini milik Kristus, tentu kita harus memiliki semangat yang baru, karena melalui hubungan kita dengan Yesus ada pengharapan yang pasti. Nah, kita ini tinggal mengikuti dengan cara tadi mempersembahkan hidup. Ada masanya semua logika kita itu terbatas. Sehebat-hebatnya manusia ada batasnya. Nah, maka dari itu kita perlu Tuhan dalam hidup kita supaya kita mengalami hal-hal yang supernatural. Karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu mengajar kita, mengingatkan, menegur kita juga, dan memperlihatkan kepada kita hal-hal yang akan datang. Kita tidak hanya melihat kegagalan, tapi juga kita melihat keberhasilan. Begitu ya. Karena kita kegagalan bukan bagian orang percaya. Kalau mau jujur ya, saya tahu kalau sudah mempercayai kegagalan. Bagian kita itu adalah masuk ke Taman Eden yang penuh dengan kelimpahan.
Dan tujuan akhir hidup kita ini memang kembali ke tangan Eden. Kita nggak perlu lagi kerja keras seperti sekarang ini. Beban yang begitu berat, repot-repot dan menjalani hidup. Ya, itu fakta hidup. Tapi juga kita suasana Taman Eden itu bukan hanya nanti, sekarang juga bisa kita alami. Maka kita harus punya roh yang antusias. Ya. Semangat yang membara. Semangat itu membuat kita ringan menghadapi segala sesuatu. Karena kita memikirkan itu juga bukannya ada solusi, malah bertambah-tambah. Orang yang stres tetap stres bisa bertambah. Ya. Kemudian melalui hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Dikatakan mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus. Nah, kalau kita sudah persembahkan hidup kita kepada Tuhan, sudah otomatis kudus karena Tuhan yang menguduskan. Sehingga kita percaya kita orang kudus, meskipun banyak kelemahan juga ya. Kamu orang kudus ya, tadi baru marah-marah. Kita kudus bukan dalam usaha kita sendiri, tapi karena Tuhan yang menguduskan hidup kita. Bukan hasil usaha kita. Keselamatan juga kasih karunia, bukan berarti kita sembarangan hidup ya. Artinya kita berusaha untuk hidup benar, tapi kadang-kadang kita ada kesalahan, ada kesilafan. Nah, Tuhan tak melihat itu, tapi Tuhan lihat keseriusan hati kita dan ketulusan kita. Lalu kemudian berkenan kepada Allah. Kalau sudah Tuhan kuduskan, otomatis berkenan. Nah, kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, gampang kamu mujizat. Ya gampang susah. Gampang bagi yang percaya, tapi susah bagi orang yang pesimis. Karena Tuhan ajarkan kita, jadilah seperti ucapan. Karena kita ini tidak boleh sembarangan mengatakan hidup saya susah. Katakan aja, saya hidup senang, saya hidup diberkati, saya hidup berkelimpahan, meskipun juga masih obat-obatan. Tapi katakan itu, karena karakter Tuhan kita itu karakter yang optimis, dia ada pesimis, dan karakter mencipta. Dengan ucapan, makanya ciptalah dirimu, ciptalah masa depan, ciptalah keluarga. Sebagaimana yang engkau yakini dan kamu ciptakan itu, jadilah demikian. Nah, itulah keistimewaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu kemudian sehingga apa? Yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Nah, ibadah kita itu bukan berarti karena rajin ke gereja maka orang itu sudah persembahkan hidup kepada Tuhan. Lihat aja bagaimana gayanya memuji Tuhan. Itu kan ketahuan. Bagaimana antusiasnya, kan ketahuan. Bagaimana cara dia menghormati ibadah, menghormati Tuhan dalam ibadah itu, kan jelas. Ada orang yang suka pelongo-pelongo, orang lagi nyanyi di hati. Ada kan demikian kan? Jadi pengamat ibadah. Ya ketika kita datang gereja, tujuan kita beribadah, ya kita punya keseriusan. Sebetulnya tutup mata itu bukan sesuatu ajaran agama, hanya saja membantu kita untuk konsentrasi. Itu kan tradisi Belanda sebetulnya. Ya. Tapi supaya kita kusut ya kita tutup mata. Biar yang kita lihat tadi orang yang nongol-nongol misalnya kan, orangnya kok tiba-tiba berubah mobilnya ini orang, karena gitu kan.
Kita lihat yang lucu-lucu. Supaya kita nggak lihat itu, kita tutup mata. Ya kalau lagi puji-pujian ya, nah ini puji-pujian. Harus semangat. Nanti penyakit rematik nanti sembuh. Orang rematik kan kurang bergerak juga, itu salah satu pengaruh kan. Aliran darahnya juga mengalir dengan sempurna. Asam uratnya juga lenyap. Ya kan? Tensi yang tinggi nanti sembuh. Kenapa? Karena hatinya penuh kegembiraan. Jangan kayak muka pepaya terus kan repot juga. Nah, ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, dunia ini selalu fakta kan bicara. Oh, pokoknya kalau hitungan saya cuma segini, ya, soalnya ya, aduh, beras di rumah ini cuma 2 liter, sedangkan yang makan ada 5 orang. Ini gak cukup untuk besok. Itu kan fakta, betul gak? Udah begitu, orang yang makan nambahnya banyak-banyak lagi. Fakta mengatakan intinya selesai nih, tamat riwayat. Itu fakta. Hidup ini fakta. Dan hidup ini juga tidak adil. Nah, oleh karena itu, meskipun kita tinggal dalam dunia, tapi tidak boleh kita hidup dengan sistem dunia. Tapi kita hidup dengan cara yang berbeda. Nah, tadi sudah mengatakan, katakan aja saat kata-kata yang positif, pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita terus ucapkan kata negatif, tanpa runyam hidup kita. Tuhan katakan, apakah sehasta dari jalan hidup dengan kekhawatiran itu bisa menyelesaikan masalah? Gak bisa kan? Sehasta pun, sehasta itu kurang lebih ya, setengah meter. Tidak bisa. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah, merubah pembaharuan budi supaya budi kita dirubah, itu manusia batinnya kita berubah. Tidak ada jalan lain. Ya, feedback itu HP-nya. Tidak ada jalan lain. Milikilah persekutuan dengan melalui firman Tuhan. Jangan hanya baca komik terus. Jangan hanya baca koran terus. Nonton infotainment. Bukan berarti nggak boleh, tapi harus ada keseimbangan. Bagaimana membersihkan pikiran kita yang selalu negatif? Yaitu bacalah firman Tuhan. Karena ketika kita baca firman Tuhan, otoritas ilahi, kuasa Tuhan sedang bekerja menguasai hati dan pikiran kita. Ketika Yosua dipilih oleh Tuhan memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, dia ngomong cuma satu hal: kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, jangan kau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati dan supaya kau beruntung kemanapun engkau pergi. Ini nanti baca Yosua 1. Nah, Yosua itu bukan seperti Musa yang dibesarkan sebagai seorang pangeran dan menjadi seorang panglima yang luar biasa. Tidak. Yosua lahir jadi budak. Ayah ibunya budak, dia lahir menjadi budak, dibesarkan sebagai budak, dan ketika mereka keluar tanah Mesir menjadi abdinya Musa. Ada sebut hal. Gak punya track record yang luar biasa seperti Musa, memiliki track record yang dahsyat dan luar biasa. Nah, tiba-tiba orang yang gak punya track record ini menggantikan orang yang memiliki kredibilitas yang luar biasa, kemampuan yang luar biasa,
pemimpin besar, pemimpin revolusi yang terjadi di bangsa. Nah, tiba-tiba seorang muda menggantikannya. Masuk akal enggak? Pendidikan muda ada? Pendidikan muda tidak ada. Karena dia hanya bekerja untuk orang lain. Prestasinya adalah kalau dia nggak kena pukulan dari Tuhan. Tapi kalau begitu dia salah, itu cambuk, bahkan dibunuh oleh Tuhannya sekalipun, tidak ada hukum yang bisa menuntut itu karena dia muda. Boleh dikatakan kelasnya seperti binatang kan? Kalau coba sembelih ayam, siapa yang lapor ke polisi? Nah, muda ini yang disamakan ke binatang. Nah, ketika Yosua ini bertemu dengan Musa, namun dia selalu mendampingi dan secara otomatis dia mendengar apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Nah, waktu dia mendengar, dia tanam di hatinya, itu yang merubah nasibnya. Sehingga Tuhan katakan, seorang pun tidak ada yang sanggup menghadapi engkau seumur hidup. Cuma satu, kuatkan dan teguhkan hati. Yang kedua, jangan kau lupa memperkatakan Taurat ini siang dan malam, merenungkannya siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati, supaya perjalanan berhasil dan engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tidak ada manusia yang pengen rugi. Rumus ekonomi itu mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, mengeluarkan sedikit uang, sesedikit mungkin. Itu rumus ekonomi ya. Saudara, kita belajar dari peristiwa satu hal, Yosua ini mengabdikan diri kepada Tuhan melalui hambanya Musa. Nah, Tuhan katakan, sebagaimana Musa aku sertai, aku pun menyertai engkau. Dan bukan hanya itu, seluruh orang Israel dan tua-tua orang Israel mengatakan, sebagaimana kami tunduk kepada Musa, demikian juga kami tunduk kepada. Luar biasa. Ini kita harus belajar dari peristiwa ini. Nasihat Paulus ini sangat benar. Jangan kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Maka dari itu kita ini dibentuk dari beberapa hal. Yang pertama, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, dan disebut lingkungan gereja. Kita dibentuk di situ. Makanya kita harus berteman dengan orang yang tepat. Otomatis pola pikirnya juga selalu positif. Nah, otomatis ketular. Beda lagi kalau kita bergaul dengan teman party, bergaul dengan debt collector, beda lagi. Ada gaya bicaranya yang berbeda. Janganlah kamu menyerupa dengan dunia ini, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Membayangkan orang yang suka mendengar firman Tuhan, orang yang suka bersekutu dengan Tuhan melalui doa, dia pasti mengerti kehendak Tuhan. Karena semua kehendak Tuhan itu ada di sini. Ada di sini. Nah, untuk memanifestasikan firman Tuhan ini hanya dengan satu, kita percaya dalam hati dan mengucapkan dengan mulut. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Dan kalau ibadah itu ada waktunya kita berdoa dalam hati,
ada juga waktunya kita harus mengucapkan dengan mulut kita. Ya, kalau saat teduh itu penting kita meditasi. Nah, kalau lagi ibadah begini bukan meditasi, tapi kita harus pada hati, posisi hati memuji Tuhan, dan juga mulut juga posisi memuji Tuhan. Dan otomatis setelah kita hidup di sana, kita akan mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar mengerti, tapi diberi kemampuan oleh Tuhan untuk mengerti kehendaknya dan dikondisikan langkah kita. Bahasa yang bisa saya jelaskan, dikondisikan. Kalau orang mengatakan soal kebetulan, gak ada kebetulan dalam itu, tapi Tuhan kondisikan soal. Mengerti kehendak Allah, apa yang baik, ya kan? Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kenapa? Yaitu itulah hal-hal yang supernatural, hal-hal yang tidak bisa dipelajari di sekolah, hanya bisa kita temukan melalui ibadah-ibadah, melalui pengajaran akan firman Tuhan. Cuma di situ. Walaupun banyak ilmu, pengetahuan di luar sana, tapi tidak akan mampu memberikan penjelasan kepada kita selain daripada apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Amin.